Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Islam Nurul Ulum beserta rekan sejawat dan wali murid TK Islam Nurul Ulum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, di mana saya di sini mendapatkan tugas untuk mendesiminasikan, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif dari modul 1.4 tugas pendidikan guru penggerak bersama saya Lianatul Soha dari TK Islam Nurul Ulum CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, yaitu mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah nantinya kita dapat diperlancar kegiatan pada pagi hari ini. Langsung saja di sini saya akan memaparkan budaya positif. Untuk sebelum melanjutkan materi hari ini, coba saya cek semangatnya ibu-ibu. Nanti kalau saya bilang mana semangatmu, jawabnya ini semangatku. Jangan kalah sama anak kita ya. Oke, siap? Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Diulangi lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, tepuk tangan. Bukan anak-anak saja yang semangat, guru-gurunya juga semangat. Terima kasih. Nah, di sini saya akan memaparkan tema budaya positif dari modul 1.4. Nah, di benak ibu-ibu semuanya, kata-kata budaya positif. Apa yang Anda pikirkan tentang budaya positif? Halo? Halo bunda-bunda? Budaya positif itu apa ya? Yang sekiranya apa ya budaya positif? Ada yang mau menjawab? Ayo monggo. Budaya positif. Budaya positif. Kira-kira itu apa ya? Tingkah laku yang baik, oke, bisa. Apalagi Bu? Budaya positif. Monggo Ibu. Apa? Bu? Kebiasaan yang baik, oke. Ada yang lagi? Budaya positif itu apa ya? Perilaku yang sesuai dengan norma dan agama. Oke, bisa. Gak ada yang benar, gak ada yang benar. Semuanya betul. Nah, budaya positif. Nah, kira-kira budaya positif itu penting apa tidak ya, Bu? Penting. Kenapa kok penting? Gak melenceng. Terus, kenapa kok penting kita menerapkan budaya positif untuk anak-anak, untuk murid-murid kita? Tidur. Menghasilkan karakter yang baik. Iya, budaya positif itu sangat penting. Nah, seperti di pemaparan saya itu, mengapa budaya positif itu penting? Karena budaya positif itu budaya positif itu sangat penting untuk diterapkan, karena dengan kita memahami dan menerapkan budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi diri, khususnya motivasi dalam siswa, dengan harapan siswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang berbudi pekerti, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tidak hanya murid aja yang kita terapkan budaya positif, guru-gurunya juga bisa diterapkan budaya positif. Nah, selanjutnya yaitu budaya positif. Nah, sebentar. Tujuan kita untuk tujuan pendidikan
sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh hidupnya ya. Pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh kembangnya, tumbuh kembang si anak atau murid, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya yaitu budaya positif. Nah, di sini seperti gambar yang saya tampilkan, kemarin kita sudah menerapkan budaya positif seperti anak-anak mengecat botol bekas dibuat vas bunga. Nah, botol bekas ini bisa bermanfaat, bisa digunakan. Nah, anak-anak bisa mengecat sesuai dengan warna yang disuka, sesuai dengan kreasi yang diinginkan. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Nah, di sini ibu-ibu biasanya kalau di sekolah menerapkan budaya positif yang bagaimana ya? Mungkin ibu pernah lihat budaya positif, penanaman budaya positif yang di sekolah lain atau yang pernah diterapkan di lembaganya atau yang pernah di kita sendiri menerapkan budaya positif itu. Nah, kebiasaan cuci tangan itu termasuk budaya positif karena sejak dini anak-anak kalau sudah dibiasakan cuci tangan itu akan menjadi suatu kebiasaan dan menjadi perilaku yang positif. Nah, di sini budaya positif itu ada konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif di sini ada 6. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi atau posisi kontrol dulu. Yang keenam, keyakinan kelas, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Di sini saya akan menjabarkan pertama, yaitu yang pertama tadi ada perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini sama ya. Pembelajaran dengan paradigma baru sama perubahan paradigma belajar itu sama artinya sama. Nah, seperti sebelumnya saya mau tanya ke ibu-ibu semuanya, kalau mengajar itu berpusat pada guru atau berpusat pada murid? Berpusat pada murid. Kenapa kok bisa berpusat pada murid? Ada yang mau jawab? Kenapa pilihannya kok berpusat pada murid? Ya. Kenapa pembelajaran itu harus berpusat pada murid? Gak harus berpusat pada guru? Ya. Karena setiap anak itu kan mesti pada hidupnya ya. Ya. Kalau kita memasakkan misalnya belajar ini, ya satunya ingin main dulu, kan nggak bisa kita menyuruh anak itu memasakkan belajar dulu. Bisa itu kemenangan belajar, main nanti kemauan anak belajar. Iya, apa? Terima kasih, tepuk tangan. Ada yang mau lebih? Kenapa kita harus pembelajaran itu berpusat pada anak, bukan berpusat pada guru? Mungkin Bu Is? Tadi katanya Bu Yuni, kenapa kita harus pembelajaran berpusat pada murid? Karena karakter anak itu berbeda-beda. Mungkin pendapatnya Bu Is berbeda. Ya, kalau berpusat pada murid itu lebih bervariasi. Jadi belajarnya itu tidak hanya dengan satu cara saja. Misalnya
matematika berhitung atau mengenalkan angka. Itu kalau gurunya pasti menulis 1, 2, 3. Tapi kalau anak mungkin anaknya sedang pegang tutup botol, tutup botolnya kita bikin dengan angka 1, atau ada yang pegang mainan lain yang bisa kita susun itu menjadi angka, nah itu bisa. Jadi lebih bervariasi. Terima kasih tepuk tangan ibu semuanya. Iya, pendidikan itu memang harus berpusat pada anak sesuai dengan Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu kita sebagai seorang guru yaitu tugasnya hanya menuntut murid, ya, tidak memaksakan murid agar tujuan pembelajaran kita tercapai karena karakteristik anak tumbuh kembangnya anak itu berbeda-beda. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tadi kita sudah memasuki berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena kalau kita Ki Hajar Dewantara itu memang sangat luar biasa. Seperti semboyannya beliau, masih ingat semboyannya Ki Hajar Dewantara yang ada tutut itu loh. Iya, tuturi Hindayani, tapi sebelum ada kata tuturi Hindayani itu ada kata-kata sebelumnya. Iya. 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 Ing ngarso Suntolodo, ing Matrio Manungso, tuturi Hindayani. Seorang guru itu harus menuntun sebagai motivasi dan sebagai pendorong anak. Nah, di sini profil pelajar Pancasila, masih ingat Bu profil pelajar Pancasilanya? Beriman dan bertakwa, berketuhanan dan beresa. Ada berapa sih profil pelajar Pancasila itu? Mari kita ingat-ingat kembali. Nah, di sini sudah tertera profil pelajar Pancasila. Iya, nah saya kesana ya. Nah, profil pelajar Pancasila yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Nah, itu ada lagunya. Ada yang bisa nyanyi biar gak sepanjang profil pelajar Pancasila? Andalannya ketika itu ya, yuk coba memimpin teman-teman semuanya, coba berdiri semuanya ya, biar semangat, biar gak semangat, biar gak kaku ya. Sebenarnya gak usah pakai gerakan, kita sambil tawa-tawa aja, sambil nyanyi. Di sini sudah ada, sambil baca. Oke, kita mulai ya. Pelajar Pancasila dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi yuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Biar gak sebarang. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang baru datang bisa masuk, monggo. Nah, itu tadi profil pelajar Pancasila. Kita mengulas kembali ya, tapi masih ada sangkutannya dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma teori kontrol. Nah, di sini ada ilusi kontrol menurut Dr. William Kaiser.
pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, biasanya kita itu kalau ada murid, kita dibutuhkan kesabaran. Bagaimana caranya kita yaitu bisa mengontrol murid. Terus anak-anak TK terutama ya, anak-anak TK itu luar biasa keaktifnya, luar biasa apa itu pola tingkah lakunya ya. Nah ini sesuai dengan Dr. William Glasser, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Terus yang selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua ilusi memang penguatan positif itu jika kita sudah terapkan, jika kita sudah mengamalkan, yaitu kita akan efektif dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada stimulus respon dan ada teori kontrol atau pilihan. Contohnya yaitu stimulus responnya, kita mencoba mengatur orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira itu stimulus kontrolnya itu apakah guru memaksakan, apakah kita memaksakan orang lain untuk sesuai dengan kehendak kita? Kalau ini ada jawabannya, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami orang lain, keinginannya orang lain itu nggak sama yang kita inginkan. Contohnya kayak gini, saya berkeinginan murid saya harus bisa tulis A, padahal semua murid itu tidak semua murid itu tidak sama ya, karakteristiknya berbeda-beda. Nah, di sini dibutuhkan stimulus respon sama teori kontrol. Seperti lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, perilaku buruk dilihat suatu kesalahan itu stimulus kontrolnya kayak gitu. Terus teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang biasanya pandangan negatif dan pandangan positif. Tadi sudah membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang kita sudah menjangkau ke dua, yaitu disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Ibu-ibu pernah nggak menerapkan disiplin positif pada diri kita? Pada diri sendiri? Disiplin positif pada diri kita sendiri? Pernah? Nah, coba. Contohnya apa Bu? Disiplin bangun pagi. Betul. Terus disiplin sholat tepat waktu. Apalagi Bu? Disiplin naruh baju ya, biar nggak sembarangan. Nah, disiplin positif. Disiplin positif ini sangat penting ya. Nah, di sini sudah ada penjabarannya. Disiplin berasal dari kata disiplina. Amin, masya Allah. Artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita menerapkan disiplin positif yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, seperti kemarin setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1.4
membuang sampah sendiri, membuang sampah di tempat sampah agar tidak buang sampah sembarangan, menjaga lingkungan. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini ada 3 dibagi menjadi 3 yaitu profil pelajar Pancasila, IP Primary Years Program, keterampilan hidup. Nah, profil pelajar Pancasila sesuai dengan tadi yang sudah kita nyanyikan, sudah kita sudah bisa ya. Nah, dapat ilmu baru. Yang belum hafal bisa hafal. Nah, profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Coba, seandainya tidak ada profil pelajar Pancasila, tidak ada nilai-nilai kebajikan, apakah anak-anak didik kita bisa menjadi anak yang mandiri? Apakah anak didik kita bisa mengenal gotong royong? Tidak. Nah, dari situlah kita menerapkan nilai-nilai kebajikan, yaitu kita ajari setiap hari Jumat biasanya kita melaksanakan sholat sunnah duha, terus bersyukur atas yang dipunya, bersyukur atas kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar saling gotong royong, menolong temannya, kreatif, berjalan kritis, dan selanjutnya yaitu IP Preventive Years Program. Nah, maksudnya yaitu adanya rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir yaitu ada keterampilan hidup, di mana keterampilan hidup ini memiliki nilai-nilai dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang, terus memberikan yang terbaik dari diri. Adakah dari salah satu ini yang kita nilai-nilai ini yang sudah Ibu terapkan di peserta didik kita? Halo, kok gak ada suaranya? Sudah siap? Mana suaramu? Ini suaraku. Gitu ya, semangat. Coba kalau kita ngajari anak-anak, tepuk semangat, semangat. Nah, coba ibu-ibu gurunya jangan kalah, yuk tepuk semangat, semangat, semangat. Nah, menjelaskan yang sudah pada ngantuk, oke. Nah, adakah dari nilai-nilai kebajikan ini yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolahnya? Nilai-nilai kebajikan yaitu ada profil pelajar Pancasila, meliputi beriman kepada Tuhan, Primary Years Program, termasuk ada rasa toleransi, rasa hormat, integritas, keterampilan hidup dapat dipercaya. Nah, apakah ini sudah Ibu terapkan di lembaganya, di sekolahnya? Sudah ya? Nah, tanpa kita sadari, kita itu sudah menerapkan ini semua ya Bu. Kita sudah mengajari ini semua. Agar apa? Anak didik itu seperti ini. Rasa toleransi. Nah, rasa hormat. Kalau ada orang tua, kalau ada orang tua duduk di pinggir jalan, jangan asal lewat celorong gitu ya. Biasanya kan anak-anak kan kayak gitu. Kita ajari rasa hormat bagaimana? Bilang amin. Seperti itu. Saya lanjutkan yaitu ketiga, yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar ini sering kita lakukan, sering kita terapkan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia.
Ada kebutuhan dasar kehidupan manusia. Ada yang bisa kelihatan padaku? Kelihatan ya? Coba yang pertama biar ada suaranya. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, yang kelima, kesenangan. Ada berapa tadi Bu kebutuhan 5 dasar? Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, seperti contohnya itu makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan. Ini termasuk kategori bertahan hidup. Coba kalau kita tidak tidak membutuhkan makanan dalam bertahan hidup, apakah kita bisa? Tidak, karena ini saling keterkaitan. Terus kita apakah betul? Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya di sini yaitu seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagai kerja, dipedulikan, berbagai kerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini rasa kasih sayang. Ibu-ibu perlu kasih sayangnya bapak-bapak pada. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Coba, apakah 5 kebutuhan dasar ini jika kasih sayangnya tidak ada, apakah enak apa enggak Bu? Hambar ya? Iya, butuh pahit. Oke. Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu penguasaan. Maksudnya di sini itu harga diri. Harga diri, harga mati. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Apakah kita ketika kita menyampaikan apa yang kita apakah pendapat kita tapi tidak didengar, enak enggak Bu? Enggak enak. Kita butuh diakui, butuh didengar. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada kebebasan. Kebebasan di sini yaitu mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Butuh kebebasan apa enggak Bu? Apakah butuh dikekang? Pengen dikekang? Ya, kita membutuhkan kebebasan. Yang terakhir itu ada kesenangan. Kesenangan bisa bermain, humor, antusiasme, tertawa. Dan ibu-ibu juga biasanya kan butuh bermain sama bestie, bermain healing. Kita juga butuh kesenangan agar kewarasan tetap terjaga. Oke. Selanjutnya yaitu yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini tuh ada 2. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya apa coba Bu? Motivasi intrinsik. Ada yang lain? Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira contohnya apa ya? Ting tung ting tung ting. Intrinsik itu dari dalam diri kita. Kalau ekstrinsik itu berarti dari luar. Kalau ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain. Motivasi ekstrinsik itu biasanya kayak gini. Aku biar dihukum bu guru. Aku biar gak dihukum bu guru. Aku tak mau sama bu guru. Ayo nak, nanti siapa yang mau, yang bisa mengerjakan duluan, yang bisa selesai duluan dapat hadiah. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu dari diri kita sendiri. Aku semangat, aku harus bisa gitu. Yang selanjutnya itu, kita sudah menginjak restitusi dan posisi kontrol guru. Sebelum kita menginjak restitusi dan posisi kontrol guru, semuanya SPDP dulu yuk, semuanya berdiri. Kita nyanyi lagi, semangat. Tirukan suara saya. Punya tirukan
bukan gerakan ya. Konsentrasi. Tirukan suara saya. Perut. Oke, berarti sudah paham. Paham Bu? Bagaimana? Kalau tirukan suara saya, meskipun saya gerak, jangan ikut gerak karena punya perintahkan untuk menirukan suara saya. Oke lagi ya. Punya tirukan suara saya. Hidung. Oke, sudah bisa tepuk tangan. Masih ada satu lagi, itu kan tirukan suara saya. Sekarang tirukan gerakan saya. Gerakan saya. Oke. Kaki saya sakit. Ayo. Punya tirukan gerakan saya. Tirukan gerakan saya. Gerakan saya. Tirukan gerakan saya. Kaki saya sakit. Ayo, konsentrasi. Mata sedang buram. Ngapain Ibu kepalanya? Pinggung saya sedang encok. Oke, tepuk tangan sudah paham. Tadi tuh perintahnya tirukan suara saya, tapi ada yang tangannya gerak, tapi yang harus kita tirukan yaitu suaranya. Oke, saya lanjutkan lagi. Terima kasih, selamat duduk kembali. Selanjutnya yaitu restitusi dan posisi kontrol guru. Nah, restitusi dan posisi kontrol guru yaitu ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Sini sudah dibagi menjadi 3. Hukuman. Sebelumnya bentar. Ibu-ibu pernah nggak memberikan hukuman kepada murid-muridnya? Tidak. Pernah nggak ibu-ibu semuanya memberikan konsekuensi kepada muridnya? Ada. Terus yang ketiga yaitu pernah nggak ibu melakukan restitusi kepada muridnya? Nah, belum. Oke, saya jelaskan. Yang pertama yaitu ada hukuman. Hukuman di pikiran ibu, kata hukuman di pikiran ibu itu apa ya? Hukuman. Kata hukuman ini maksudnya apa ya? Yang pernah terbesit di pikirannya, kata hukuman ini apa ya? Memberikan efek jerah. Terus apa lagi? Kapok dan gak dibalikinnya. Oke, apa lagi? Sudah ya? Nah, hukuman ini ya memang benar. Kapok dan dihukum dibalikinnya itu yang termasuk, memberikan efek jerah itu yang termasuk. Nah, bedanya hukuman sama konsekuensi apa itu? Hukuman sama konsekuensi. Hukuman sama konsekuensi apakah ini sama? Tidak. Sudah bisa jawab tidak, berarti ada alasannya. Nah, kira-kira alasannya apa kok bisa hukuman sama konsekuensi ini tidak sama? Ada kesepakatan dan tidak. Ada yang dihukum dan tidak dihukum. Terus apa lagi Bu? Konsekuensi terencana, hukuman tidak terencana. Oke. Berarti kalau
menulis. Terus kalau konsekuensi yaitu terencana, disepakati sesuai aturan. Biasanya kan ada tata tertib ya. Kalau kita masuk ke kelas, kalau telat sekolah, nanti konsekuensinya menulis kata maaf ya biasanya kan ada kesepakatan. Nah, terus murid dibuat tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan kalau restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini nanti ada kaitannya di slide selanjutnya. Nah, di sini tadi kan ada posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5. Apa saja ibu-ibu semuanya? Menghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ada 5 posisi kontrol. Kira-kira yang sering kita terapkan, yang sering kita lakukan dari 5 posisi kontrol ini yang mana? Kita sebagai pemantau hanya memantau saja. Kalau kita mendidik murid-murid kita hanya memantau saja. Sebagai teman bisa. Iya. Nah betul. Kita itu sebagai guru kita harus bisa menjadi 5 posisi kontrol semuanya ini. Bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dilihat situasinya. Ya, penghukum ini kalau ada yang setuju, ada yang tidak diterapkan. Karena kalau penghukum sekarang ini kan banyak bullying. Jadi kalau bisa kita sebagai manajer, bagaimana situasinya, bagaimana masalahnya, kita bisa memposisikan kita sebagai yang mana, bisa sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer atau penghukum. Nah, di sini contohnya contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh penerapan 5 posisi kontrol ini seperti kalau penghukum tadi ya, kalau nggak balas sama bu guru pulangnya paling akhir. Nah, ini termasuk kata-kata penghukum. Terus kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bu guru. Nah, ini termasuk kalau ada kata-kata itu berarti kita termasuk pembuat rasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan kelas kita, tolong bantu bu guru ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Ini yang sering ya bu. Ya sudah, tidak apa-apa. Itu termasuk posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat yaitu ada kamu sudah melanggar aturan. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, kayak tadi ada sangkut pautnya. Ayo buang sampahnya jangan sembarangan, jangan diulangi ya. Ini kita sebagai pemantau. Pemantau itu hanya mengawasi saja. Enak ini. Terus yang terakhir yaitu ada manajer. Manajer di sini yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Mas, tahu nggak kesalahanmu apa? Nah, itu sebagai manajer. Manajer itu nggak menyalahkan dan tidak membenarkan, tetapi mencari solusi. Mas, kalau buang sampah sembarangan itu kira-kira perbuatan bagus apa tidak ya? Kalau tidak, terus langkahnya apa? Nah, kapan kita melakukannya? Jadi anak itu melakukan kesalahannya sendiri, tapi anak juga bisa mencari solusinya lewat pertanyaan pemantik. Nah, posisi kontrol. Coba posisi kontrol apakah aku? Tadi kita sudah mempelajari 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada bu guru kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini termasuk apa? Dari 5 posisi kontrol tadi. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, bu guru kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini maksudnya apa? Iya, pembuat rasa bersalah. Terus yang sampingnya, ayolah lakukan demi bu guru, jangan seperti ini lagi.
tahu keyakinan kelas itu apa? Tidur, sudah mulai siang, mulai ngantuk. Keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas. Mengapa kau harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Iya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu yaitu kalimat positif. Kalimat positif. Kalau peraturan kelas itu baik dia kalimat positif, tapi ada kata-kata iya biasanya. Nah, keyakinan kelas memiliki peran yang lebih kuat dalam memotivasi perilaku positif. Keyakinan kelas didasarkan pada nilai-nilai universal seperti keselamatan dan kesehatan. Keyakinan kelas lebih dari sekedar aturan atau yaitu prinsip-prinsip yang memandu tindakan kita secara intrinsik. Murid-murid cenderung lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan keyakinan ini karena mereka merasa terhubung secara pribadi dan meyakini nilai-nilai tersebut. Pembentukan keyakinan kelas juga berbeda dengan peraturan. Keyakinan kelas lebih abstrak dan bersifat universal, dan keyakinan kelas berbentuk pernyataan positif yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang diinginkan oleh seluruh kelas. Selain itu, keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Dan terakhir itu keyakinan ini harus relevan dengan lingkungan kelas sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas ini apalagi di usia TK, usia anak PAUD itu butuh sekali karena dari usia ini kalau kita sudah terapkan keyakinan kelas, kedepannya akan lebih baik, akan enak. Nah, yang pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Kalau membuat keyakinan kelas itu tidak hanya guru saja, tetapi kita melibatkan murid. Karena keyakinan kelas kalau dibuatnya guru, dan terus yang mentaati siapa? Yang menjalankan siapa? Nah, karena kita di sekolah kita yaitu ada murid, nah keyakinan kelas itu bisa diterapkan dari guru, murid, kepala sekolah, teman sejawat, atau wali murid. Itu kita bisa terapkan. Warga sekolah itu kita butuh menerapkan keyakinan kelas karena kita itu bisa dibutuhkan kolaborasi. Seandainya salah satu dari warga sekolah yang tidak mengikuti atau membentuk keyakinan kelas, tidak akan efektif. Contohnya kayak gini, guru kalau contohnya kayak gini, guru membuat keyakinan sendiri sama sesama rekan sejawat sama kepala sekolah, tapi murid tidak dilibatkan, apakah murid itu akan tahu? Tidak, karena itu dibutuhkan kolaborasi semua pihak yang terkait. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas. Contohnya kan keyakinan kelas itu tadi pernyataannya positif, menjaga kebersihan kelas, tidak dengan kata tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tidak menggunakan kata tidak, tetapi menggunakan kalimat positif yang kasarnya tidak membuang sampah sembarangan menjadi menjaga kebersihan ke kelas, memulai dan mengakhiri pelajaran dengan berdoa, bersikap jujur dan saling menyayangi. Biasanya kan ada kayak gini, jangan bertengkar, peraturan kan kayak gitu, jangan bertengkar sama teman, tetapi diganti keyakinan kelas, pernyataannya positif, saling menyayangi, menjaga barang dan meletakkan sesuai tempatnya. Yang terakhir kita bisa menerapkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun.
Bisa nggak Bu? Ini dari 1, 2, 3, 4, 5 ini kita menerapkan 3 saja. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Karena keyakinan kelas itu nggak harus banyak. Sedikit itu nggak apa-apa. Yang penting anak paham, murid kita itu saling menjalankan keyakinan kelas kita itu bersama-sama, mentaatinya. Nah, sudah yang terakhir yaitu materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Tadi sudah ada satu pautannya Ibu, ada hubungan, ada apa tadi? Konsekuensi, terus restitusi. Nah, tadi hubungan sudah, dan konsekuensi sudah, sekarang restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Terus membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Itulah segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang namanya segitiga berarti gambarnya segitiga. Nah, segitiga ini yaitu ada segitiga restitusi itu ada tahapannya ya Bu, nggak hanya asal. Ada validasi tindakan yang salah, baru menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Apakah bisa Bu menanyakan keyakinan dulu baru validasi tindakan yang salah? Bisa nggak ya? Segitiga restitusi kan ada 3, namanya segitiga 1, 2, 3. Nah, apakah kita bisa dari segitiga restitusi ini, apakah kita bisa yang hal kita lakukan itu menanyakan keyakinan dulu? Boleh? Yang namanya segitiga restitusi itu harus urut, ada tahapannya masa. Nah, apakah kamu tahu keyakinan kelas kita apa? Ujuk-ujuk anak-anak, contohnya ada anak membuang sampah sembarangan, betul? Bu guru lihat. Nah, apakah kamu tahu keyakinan kelas kita? Ujuk-ujuk ditakoki, maaf tidak kesalahan apa? Nah, kayak gitu. Kira-kira efektif apa ya? Enggak. Nah, kita tanyakan dulu validasi tindakan yang salah ini. Kamu tentunya punya alasan. Oh, menstabilkan sebentar. Dari sini aja. Nah, ini dari validasi tindakan yang salah. Ada contohnya Bu. Nah, ini loh. Menstabilkan identitas. Nah, lupa saya. Menstabilkan identitas. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ada apa saja ini Bu? Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, hal yang kita lakukan yaitu pertama menstabilkan. Ada anak membuang sampah sembarangan, anak itu dipanggil. Jangan langsung ditanyai di depan umum. Kita panggil ke ruangan kita, terus kita melakukan menstabilkan identitas. Nah, tadi kamu Bu guru lihat kamu membuang sampah sembarangan. Kira-kira itu betul apa tidak ya? Kita tanya dulu, apakah itu betul apa tidak? Nah, kalau jawabannya betul, berarti terus pertanyaannya bisa kayak gini. Nah, kalau betul, kira-kira itu perbuatan bagus apa jelek ya? Kalau anak TK biasanya pakai jempol bagus, jempol ke bawah jelek. Kalau jawabnya tidak Bu, nah kira-kira kalau itu tidak bagus, nah ini kan termasuk nih berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalimat kayak gini, Bu guru juga pernah melakukan kesalahan sebagaimana itu hal manusiawi. Kita melakukan kata-katanya positif. Bu guru juga jangan hanya kamu salah gitu, tapi kita juga
Validasi tindakan yang salah ini, contohnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, Mas, tadi kan, Mas kamu buang sampah sembarangan. Kenapa kamu melakukan buang sampah sembarangan ya? Nah, kita itu menanyakan dengan validasi tindakan, kata-kata yang halus, kata-kata yang positif. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, bisa dengan kalimat itu, atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Nah, tinggal satu saja Bu, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan kelas kita sudah paham ya. Keyakinan kelas kita yaitu keyakinan yang pernyataan positif. Nah, baru kita tanyakan apa keyakinan kelas kita, Mas. Masih kalau enggak gitu bisa kayak gini. Mas, masih ingat ya dengan keyakinan kelas kita? Semuanya jawabannya masih Bu. Coba apa sebutkan keyakinan kelas kita? Menjaga kebersihan, jujur. Nah, di situ kan ada menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan kelas, buang sampah di tempat sampah, tidak sembarangan. Baru kita nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama. Nah, karena Mas sudah melanggar keyakinan kelas kita, kira-kira langkah selanjutnya apa ya? Saya akan buang sampah sembarangan. Bu, biasanya jawabnya kayak gitu. Terus kapan kita lakukan? Kapan Mas melakukan buang sampah di tempat sampah? Mulai sekarang atau besok? Itu adalah termasuk menanyakan keyakinan kelas kita. Dan yang terakhir yaitu terima kasih, salam bahagia. Oke, untuk penutupan, mari kita gerakan badan dulu. Semangat. Semuanya berdiri lagi. Nah iya, berdiri. Duduk 1 jam itu capek Bu. Kita harus olahraga, gerakan badan. Nah, biar badannya nggak kaku, nggak sakit. Oke. Ada yang mau memimpin di depan untuk ice breaking? Tidak ada? Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Mas, Kak, ini kan viral-viralnya tangan diputar-putar, tepuk tangan. Bisa ya? Tirukan ya? Ya udah, kalau satu jangan tirukan satu ya, tapi tangannya dua ya. Oke, 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diulang lagi biar lututnya lentur ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Nah, dari pemaparan tadi, dari awal sampai akhir, adakah yang mau ditanyakan? Tidak? Berarti sudah paham semuanya ya Bu? Ya, luar biasa, pintar-pintar semuanya. Ibu guru-guru yang hebat, tepuk tangan. Semoga nantinya setelah ada pemaparan ini, marilah kita berubah. Jangan mengikuti zaman yang dulu, kita mengikuti perubahan zaman yang sekarang. Zamannya sekarang itu sesuai dengan Ki Hajar
ibu-ibu semuanya, semoga apa yang saya sampaikan pada pagi sampai siang hari ini semoga bermanfaat dan semoga bisa diterapkan di lembaga ibu-ibu semua, bisa menjadi contoh atau bisa diterapkan di diri kita sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup kegiatan pada pagi sampai siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, anak solehah, oke, semangat. Hari ini kita akan membuat keyakinan. Apa keyakinan kelas kita hari ini? Jujur, sayang teman, buang sampah di tempat sampah itu termasuk jaga kebersihan. Apalagi ya? Apa Mbak Zian? Tidak boleh makan di kelas, berarti kita makan di jam istirahat. Sudah Mbak, ada mau lagi? Apa lagi? Apa? Jaga kebersihan tapi kayaknya sudah. Apa ya? Keyakinan kelas kita hari ini apa ya? Jujur. Jangan makan di jalan. Itu kita nanti makannya di jam istirahat. Sudah. Ya tadi kan sudah ada jujur, ada jaga kebersihan, apalagi ya? Sayang teman.